penikmat seni dan teman-teman pelajar, pernah nggak sih kalian ngebayangin hidup di zaman sekarang, zaman yang serba digital, tapi dilarang keras menggunakan listrik? Bukan karena miskin, tetapi karena sebuah prinsip. Nah, premis menarik inilah yang diangkat oleh teman-teman dari Teater Ilalang Sakti SMK Negeri 1 Warung Asem dalam dramanya yang berjudul Cahaya Rumah Ayah karya Anes Prabu Setjarwo. Pementasan ini merupakan bagian dari Festival Drama Pelajar Batang yang digelar di Hotel Dewi Ratih pada November 2025. Dalam video ini, kita akan membedah tuntas pementasan ini, mulai dari akting yang menguras emosi, tata artistik yang moody, sampai pesan moral yang ternyata cukup menampar kita semua. Kira-kira eksekusinya berhasil nggak ya? Yuk kita bahas! Nah, untuk sinopsis singkat dari drama Cahaya Rumah Ayah ini, cerita berpusat pada sebuah keluarga yang tinggal di desa yang dipimpin oleh Ibu Surya. Sepeninggal suaminya, yaitu Bapak Surya, Ibu Surya bersikeras memegang wasiat Bapak Surya, yaitu menolak aliran listrik masuk ke dalam rumah mereka. Nah, konflik mulai memanas ketika anak-anaknya, yaitu Abdi dan Amara, merasa tertekan. Mereka hidup dalam kegelapan fisik di tengah tetangga-tetangga yang sudah modern. Abdi bimbang antara patuh pada ibunya atau mengikuti logika zaman. Tetapi, masalah bukan cuma ada di dalam rumah. Tetangga dan warga sekitar mulai merasa terganggu. Keluarga ini dianggap aneh, bahkan berbahaya bagi keamanan kampung. Tekanan sosial memuncak ketika warga menggeruduk rumah Ibu Surya menuntut untuk pemasangan listrik. Puncaknya adalah sebuah tragedi. Di tengah teriakan amarah warga, fisik Ibu Surya yang renta sudah tidak kuat lagi menahan beban. Ibu Surya ambruk, meninggalkan Abdi dan Amara dalam penyesalan yang mendalam. Sebuah ending tragis yang menjadi klimaks dari pertarungan prinsip melawan realitas. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang teknisnya. Kira-kira apa yang berhasil dan apa yang kurang dari Teater Ilalang Sakti ini ya? Yang pertama, untuk karakterisasi dan akting. Kekuatan utama pada pementasan ini ada pada akting. Tokoh Ibu Surya yang diperankan oleh Mareta berhasil membawakan emosi yang kompleks antara ketabuhan prinsip, cinta ibu, dan rasa kehilangan. Ekspresinya tegar namun menyimpan duka, konsisten sampai akhir. Kemudian, tokoh Abdi yang diperankan oleh Dani juga menunjukkan perkembangan karakter yang menarik dari anak yang penurut menjadi sosok yang gelisah. Tokoh Amara yang mewakili generasi muda realistis namun juga menyimpan kasih sayang mendalam untuk keluarganya. Tokoh Bibi Minah yang berperan sebagai penengah dan penjaga keseimbangan emosi. Kemudian yang terakhir ada tokoh keluarga yang menghidupkan suasana komedi. Untuk artistiknya, setting dan cahaya, secara visual, lighting atau tata cahaya bermain peran yang vital. Sutradara Fania Lailatul Putri berani menggunakan cahaya redup untuk membangun atmosfer. Hal ini bukan kesalahan teknis, tapi simbol dari kegelapan rumah Ibu Surya. Sayangnya ada sedikit masalah pada fokus. Di beberapa adegan, tokoh yang berada di pinggir panggung seperti saat ibu menyiapkan makanan kurang tersorot cahaya sehingga ekspresi mereka terasa tenggelam. Untuk kelemahan ada pada artikulasi. Beberapa dialog pemeran terdengar terlalu cepat dan kencang sehingga pesan verbalnya sempat hilang. Selain itu, juga ada beberapa tokoh yang lupa dialog namun berhasil diatasi dengan improvisasi. Kamu tahu, tanah di samping versi itu semua milik Pak Surya. Di balik teknik pementasan, drama Cahaya Rumah Ayah ini membawa muatan sosiologis yang berat.
Ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, pertarungan makna cahaya. Drama ini membenturkan cahaya fisik, yaitu listrik dan modernitas, dengan cahaya spiritual, yaitu prinsip dan iman. Ada dialog Ibu Surya yang sangat kuat, yaitu Tapi manusia sekarang terlalu berlebihan pada saya. Manusia mengambil cahaya di dunia ini. Lihat diri kalian. Apa yang kalian sampai dengan mengambil cahaya? Ayah kalian satu pesan, jangan terlalu mengambil cahaya. Ayah kalian takut nanti di kehidupan selanjutnya kalian akan kehabisan cahaya. Nah, hal ini merupakan kritik sosial bagi kita masyarakat modern. Apakah kemudahan teknologi membuat kita lupa pada esensi ketenangan batin? Teater Ilalang Sakti ini berhasil menyampaikan bahwa terang di mata manusia belum tentu terang di mata Tuhan. Yang kedua, drama ini memotret betapa kejamnya tekanan sosial. Warga desa yang memaksakan kehendak atas nama ketertiban umum justru menjadi penyebab hancurnya sebuah keluarga. Kita kemarin itu kan juga bukan masalah pribadi toh. Kita itu mewakili banyak orang banyak, banyak warga. Hal ini sangat relevan dengan budaya kita, di mana apa kata tetangga seringkali didengar daripada suara hati keluarga sendiri. Sebagai kesimpulan, apakah pementasan Cahaya Rumah Ayah ini layak diapresiasi? Tentu saja sangat layak. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti artikulasi, teater Ilalang Sakti berhasil menyuguhkan tontonan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendalam. Mereka berhasil menerapkan prinsip realisme emosional dan mengajak penonton yang mayoritas pelajar untuk merenung. Nah, bagi konteks pendidikan seni, karya ini membuktikan bahwa pelajar SMK mampu mengolah naskah berat bergenre absurd menjadi sesuatu yang relevan dan menyentuh. Nah, itu dia ulasan kritis untuk drama Cahaya Rumah Ayah oleh Teater Ilalang Sakti. Ingat, seni teater bukan cuma soal siapa yang paling jago akting, tetapi juga soal siapa yang paling jujur dalam menyampaikan pesan. Sampai jumpa di ulasan pementasan selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Teater Pelajar Indonesia. Salam budaya!